Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hauna Miratu Syifa dengan NIM 2310932015 dari kelompok 25 Praktikum Perancangan Teknik Industri atau PTI tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu output pada modul 3 Praktikum PTI, yang mana itu adalah uji kecukupan data dan uji keseragaman data. Baik, langsung saja kita mulai untuk melakukan uji kecukupan data. Jadi di sini kita melakukan perhitungan kecukupan data dari dua perakitan komponen, yang mana di sini sudah terlihat terdapat perakitan kap mesin dan perakitan rakitan fork. Nah, di sini kita memiliki tabel yang mana itu terdiri atas kolom K atau tingkat kepercayaan, S atau tingkat ketelitian, N atau jumlah percobaan, lalu sigma XI dikuadratkan, N aksen beserta dengan keterangannya. Nah, di sini kita mulai dengan mengisi kolom dari K. Nah, K itu apa? K itu adalah tingkat kepercayaan, yang mana itu terdapat tingkat kepercayaan yaitu 68%, yaitu K sama dengan 1, 95% yaitu sama dengan 2, dan 99% yaitu K sama dengan 3. Nah, untuk praktikum kali ini kita menggunakan K sama dengan 95% atau K sama dengan 2, karena tingkat kepercayaan ini merupakan tingkat kepercayaan yang paling umum untuk digunakan. Nah, maka dari itu di sini kita bisa langsung aja isi K sama dengan 2 untuk kedua komponen yang akan kita uji kecukupan datanya. Lalu selanjutnya itu ada kolom S, yang mana S itu adalah tingkat ketelitian. Nah, di sini nilai S yang terdapat itu adalah 5% dan 10%. Nah, di sini karena kita menggunakan tingkat kepercayaan 95%, maka otomatis untuk tingkat ketelitian yang kita peroleh itu sama dengan 100% dikurang 95%, yaitu 5% atau 0,05. Maka dari situ kita diisi di sini itu adalah 0,05 untuk kedua komponennya. Setelah itu kita mengisi kolom N, yang mana N itu adalah jumlah periode atau percobaan yang kita lakukan untuk merakit kedua komponen tersebut. Yang mana terlihat pada tabel di sini bahwa terdapat 10 percobaan. Yang mana itu berarti nilai N itu sama dengan 10. Selanjutnya kita menghitung total dari XI. XI di sini merupakan atau melambangkan waktu dari setiap periode, waktu perakitan dari setiap periode. Maka dari itu kita bisa langsung samakan saja untuk rakitan fork, itu sigma XI-nya sama dengan 521. Lalu untuk rakitan kap mesin itu sama dengan 1636. Lalu kita juga diminta untuk mencari sigma dari XI yang dikuadratkan. Nah, di sini juga sudah terlihat pada tabel berikut, yang mana untuk rakitan fork itu sigma XI kuadratnya sebagai berikut, dan untuk rakitan kap mesin itu sigma XI kuadratnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita menghitung nilai N aksen. Nah, N aksen sendiri itu apa? N aksen itu adalah nilai dari banyak data yang seharusnya kita ambil. Nah, dari yang sudah kita lakukan sebelumnya, itu perakitannya adalah sebesar 10. Nah, kita di sini ingin mengecek apakah data dari 10 pengambilan data tersebut itu cukup dengan melakukan uji kecukupan data atau dengan membandingkan nilai N dengan N aksen. Yang mana untuk rumus N aksen itu sama dengan sebagai berikut, dapat dilihat sebagai berikut. Jadi di sini bisa langsung kita tuliskan aja untuk rumus Excel dari N aksennya. Nah, selanjutnya di sini sudah terdapat rumus dari N aksen yang sudah disesuaikan berdasarkan dengan rumus, yang mana di sini diperoleh untuk N aksen perakitan-rakitan fork itu sama dengan 48,98 atau 49. Nah, ini juga berlaku untuk yang perakitan kap mesin, yang mana N aksennya itu sebesar 46,38. Nah, dari sini kita bisa memperoleh kesimpulan bahwa nilai N aksen untuk perakitan-rakitan fork itu dia jauh lebih besar daripada nilai N yang sudah kita lakukan di praktikum, yang mana untuk selisihnya itu adalah sebesar sekitar 39.
Nah, maka dari itu dapat kita peroleh kesimpulan bahwa data untuk perakitan-rakitan fork itu tidak cukup. Maka dari itu kita bisa tulis di sini tidak cukup. Lalu selanjutnya kita juga dapat melihat di perakitan rakitan kap mesin itu juga nilai N aksen tunjukkan bahwa itu jauh lebih besar daripada nilai N. Yang mana kita juga dapat memperoleh kesimpulan bahwa nilai data yang kita punya untuk perakitan rakitan kap mesin itu juga tidak cukup. Nah, bagaimana cara kita menangani masalah ini? Apabila terjadi ketidakcukupan data, kita dapat melakukan perakitan kembali sebanyak n aksen dikurang dengan n. Jadi apabila nilai n aksen itu lebih besar dari n, maka jumlah data dianggap belum cukup dan kita harus melakukan perakitan kembali. Sebanyak, misalkan pada perakitan-rakitan fork itu ada 48,98, itu kita kurangkan dengan 10, maka diperoleh hasilnya 38,98 atau 39. Oke, oke, mungkin itu cukup untuk kecukupan data. Selanjutnya setelah kita melakukan uji kecukupan data, kita dapat melakukan uji keseragaman data. Nah, di uji keseragaman data ini kita akan membuat peta kontrol untuk perakitan kap mesin dan perakitan fork. Jadi di sini kita sudah terdapat tabel dengan kolom waktu X bar, X kurang X bar, X kurang X baru dikuadratkan, sigma, batas kontrol atas, dan batas kontrol bawah. Yang mana untuk rumus dari batas kontrol atas dan batas kontrol bawah itu dapat dilihat sebagai berikut beserta dengan rumus standar deviasinya. Jadi dari sini kita tinggal masukin saja nilai dari waktu dari perakitan perakitan kap mesin. Lalu untuk nilai X barnya itu sama dengan mencari dari nilai rata-rata. Selanjutnya kita menghitung X dikurang X bar, dan juga menghitung X dikurang X bar dikuadratkan. Lalu untuk rumus standar deviasi ini dapat dilihat sebagai berikut, di mana itu rumusnya sama dengan S I is Setelah kita mendapatkan nilai dari standar deviasi, maka kita dapat menghitung nilai batas kontrol atas dan batas kontrol bawahnya. Yang mana untuk nilai batas kontrol atas dan batas kontrol bawah itu dapat dilihat sebagai berikut. Untuk batas kontrol atas itu kita tinggal menjumlahkan nilai dari X, X bar, sama dengan standar deviasi dikalikan dengan 2.
Dan untuk batas kontrol bawahnya itu sama dengan X dikurang sumber deviasi dikalikan dengan dua. Nah, setelah kita dapatkan tabel peta kontrol perakitan kap mesin, itu kita dapat membuat peta kontrol untuk perakitan kap mesinnya. Nah, di sini dapat dilihat peta kontrol yang telah dibuat untuk rakitan kap mesin itu kita dapat lihat bahwa pada data kedua itu memiliki waktu sebesar 587, yang mana itu sedikit lebih tinggi dibandingkan batas kontrol atas. Hal ini menandakan bahwa data pada siklus kedua ini merupakan data yang keluar dari batas kontrol atas atau outlier. Nah, apabila terjadi data sebagai berikut, kita harus melakukan penggantian data. Nah, bagaimana cara mengganti datanya? Jadi kita bisa menghilangkan data tersebut dan menggantinya dengan menjumlahkan dua angka terdekat dari siklus kedua, yaitu 1 dan 3, lalu membaginya dengan 2, agar nilai dari data tersebut akan seragam dan berada di dalam batas kontrol atas maupun batas kontrol bawah. Nah, di sini di peta kontrol akhir kita sudah memasukkan waktunya kembali, tetapi kita mengosongkan waktu di siklus kedua. Nah, di sini kita bisa mencarinya dengan menjumlahkan kedua data terdekat, yaitu data pada siklus pertama dan siklus ketiga, lalu membaginya dengan 2. Di mana itu didapatkan waktu baru untuk siklus kedua yaitu sebesar 508 detik. Nah, selanjutnya kita mulai menghitung kembali average dari eh, data yang baru ini, yang mana itu diperoleh rata-ratanya sebesar 440. Selanjutnya kita melakukan perhitungan kembali untuk X dikurang X barnya. Itu sama seperti sebelumnya. Nah, dari sini sudah dapat dilihat nilai dari data terbarunya untuk peta kontrol akhir, yang mana kita bisa membuat peta kontrolnya kembali. Hmm. Nah, dari sini kita sudah dapat melihat peta kontrol akhir dari perakitan-rakitan kap mesin. Yang mana di sini dapat dilihat dengan jelas bahwa tidak ada data dari setiap 10 periode yang melewati batas kontrol atas maupun batas kontrol bawah. Nah, dengan ini kita dapat katakan bahwa perakitan-rakitan kap mesin ini sudah seragam. Hal ini juga kita lakukan yang sama kepada eh, peta kontrol rakitan fork. Untuk peta kontrol untuk peta kontrol perakitan fork itu dapat dilihat sebagai berikut perhitungannya kurang lebih sama, yang mana dapat dilihat di peta kontrolnya bahwa tidak terdapat data outlier atau data yang keluar dari batas kontrol atas maupun batas kontrol bawah. Hal ini menandakan data dari perakitan fork itu sudah seragam tanpa perlu dilakukannya perbaikan peta kontrol. Baik, mungkin cukup sekian pembahasan dari uji kecukupan data beserta dengan uji keseragaman data untuk praktikum modul 3 PTI. Mungkin saya cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.